tadi berarti kita satu-satu ya, artinya menuntaskan satu tema dulu ya. Ya seperti yang di awal saya sampaikan bahwa saya hanya karena ini masih proposal ya, yang penting 3 hal saja ya. Saya pengen tahu temanya apa, tema ataupun yang akan dijadikan judul itu kalau misalnya sudah jelas, nah itu dengan data-data yang diperkirakan sudah ada, itu sudah bisa ya. Kemudian konsep, nah yang terakhir, yang kedua masalah ya, apa sih kegelisahan akademiknya, nanti kita coba akan tanya ya. Kemudian yang ketiga ya konsepnya, karena dengan 3 itu kita bisa ke lapangan gitu kan. Untuk proposal kalau Bapak pikir tinggal itu ya, kalau 3 itu bisa mempertahankan, kalau menurut saya pribadi sudah siap. Baik, yang pertama kita akan lihat judul ya, atau tema. Nah, mungkin tadi sudah banyak ya dari Ibu Dr. Helena sudah menyampaikan sebenarnya apa sih yang mau dikaji. Nah, di situ kan kita ada judul Analisis Keusangan dan Paruh Hidup Literatur ya pada Jurnal Intizar tahun 2013 sampai 2020. Nah, ini karena jurnal sekarang sudah online ya. Nah, mungkin saya hanya coba sharekan dulu alamat jurnalnya. Kita akan lihat data itu dari sana, kita sudah bisa tahu. Coba screen share, pakai HP pun bisa. Jadi tidak ada lagi alasan ujian nanti, Pak saya nggak pakai laptop, bisa ya. Anak-anak yang di kelas saya pakai HP pun sudah malah lebih luas, lebih mudah pakai HP. Nah, coba screen share-kan dulu. Intizar gitu ya. Nah, itu kita akan lihat. Kita akan melihat datanya nih, objek-objek ininya ya. Coba Intizar. Karena dari 2013 sampai 2020 tadi yang sudah ditanya oleh Ibu Herlina, datanya seperti apa, kan kita sudah bisa dilihat itu. Oke, ini jurnal Intizar ya. Berarti dari 2013 sampai 2020 itu berapa kali terbit itu? Ini berapa volume? Ada. Suaranya hidupkan aja, suaranya hidupkan. Ada berapa? Ada berapa? 16 ya. 2 ke 13 7 tahun, kalau setahun 2 kali 16 jadi. Oh, 8 tahun ya, 16 ya, 8 tahun ya. Oke. 16. Oke, kita akan lihat datanya 16 kali terbit ya. Kemudian kan yang kita mau teliti di sini kan keusangan tadi sitirannya ya. Sitiran atau daftar pustakanya. Berarti sekali volume itu kan ada yang ngirim naskah berapa? Ada yang 10, ada yang 9. Oke, berarti kan 16 dikali berapa? Ada totalnya ada 100. Semuanya ya. Kita nanti akan uji semuanya itu kan? Iya. Ya, oke. Ada berapa? 141 artikel. 41 artikel. Oke. Dari 41 artikel itu yang akan kita telitikan sitirannya yang ada di dalam data pustaka. Gitu kan? Sama kalau misalnya tidak ada di data pustaka, boleh lihat di apa footnote atau footnote-nya. Ya kalau dijadikan footnote pasti ditaruh di daftar pustakanya. Iya. Kan ya? Berarti cukup daftar pustakanya. Oke, nah berarti itu kalau itu beda-beda ya. Ada yang mungkin kalau dia banyak sumbernya, banyak ya. Oke, berarti yang kita ambil yang jadi daftar pustakanya. Nah, sekarang dari seandainya daftar pustaka dapat berapa ribu lah katakan, itu yang akan kita olah ya. Itu yang akan kita olah. Oke. Dari data secara logika bisa ya. Nanti kita tinggal itu tadi akan meneliti daftar pustakanya. Oke, sekarang yang jadi persoalan lagi tadi ya, berarti harus punya kejelasan terkait dengan keusangan atau paruh waktu itu. Nah, aturannya dari
mana itu harus jelas. Misalnya ini yang masuk di paruh waktu atau masuk di yang belum, nah itu jadi kira-kira sudah ada belum? Pakai sumber apa? Ya, coba konsepnya. Paruh waktu berapa tahun dia itu? Harus sekarang tidak bisa nanya-nanya dengan orang, harus ada bukunya. Pak, ini bukunya dari Pak Sulistyo, paruh waktu sekian. Karena itulah jadikan kita tidak bisa lagi menurut, apalagi nanya sama orang di jalan, misalnya, Pak, kalau paruh waktu berapa? Tidak bisa. Jadi harus itu ya, harus dapat berapa? Kalau Bapak tanya berapa sekitar? Nanti gimana mau ngitungnya kalau belum ketemu paruh waktunya? Misalnya paruh waktunya Pak, buku-buku yang atau jurnal yang dia di bawah 5 tahun misalnya kan berarti jelas nanti. Oh dari beberapa ribu itu yang 5 tahun inilah yang kita dianggap usang. Nah kalau itu belum jelas gimana? Berapa tahun jadi? Yang usang itu berapa tahun? Nah itu ya. Bagaimana kita menelitinya? Belum lagi nanti Bapak tanya konsepnya pakai bagaimana cara mengecek yang usang ini harus punya konsep orang. Ini misalnya mau meneliti usang itu, nah itu nanti bisa dijadikan konsep itu. Konsep siapa? Jadi buku yang paruh waktu buku umurnya sekian. Kemudian ada nggak misalnya tingkatan-tingkatannya? Sudah, kalau kita sudah tahu kan. Jadi dari 2013 sampai 2013 ini ada 13 paruh waktu. Baru nanti kita itu yang menjadi persoalannya. Karena kalau kita dalam menulis misalnya dalam aturan dari penulisan karya ilmiah, kalau kita mau mengutip bukunya harus di bawah 5 tahun misalnya gitu kan. Kalau ada aturan itu bisa kita terapkan. Kalau tidak ada, kan orang sekarang justru malah walaupun bukunya usang, kalau sumbernya itu bagus, malah bagus dijadikan sumber. Nah itu bagaimana kalau jawab seperti itu? Nah kalau kita sudah jelas, ini Pak aturannya. Jadi di undang-undang untuk di aturan kalau misalnya mau menulis di bawah 5 tahun. Nah, kalau itu tidak jelas, nah bagaimana kita mau menjadikan, kan kita ini kan mau menghantarkan, mau memberitahu kepada orang. Nanti dengan tujuan terakhirnya nanti kalau mau nulis buku jangan sampai buku yang usang sumbernya gitu kan, sitirannya kan gitu kan. Nah itu ya harus ketemu nanti kalau mau Bapak ACC ya. Kalau oke, dari data sudah anggaplah itu sudah dari data. Kalau Bapak tanya dari sekarang mungkin belum, tapi mudah-mudahan ada. Karena itu dari konsep usang itu kan ada ya. Tapi harus ketemu buku siapa. Tidak boleh tadi nanya menurut Pak siapa, salah satu dosen ya Pak Bisron. Pak Bisron ditanya nanti Pak dari mana Pak? Dari TV misalnya. Susah kita ya apa. Kalau dari buku, oke. Itu ya harus ketemu ya. Nah sekarang, nah ini terkait itu. Nanti kan itu menjadi kegelisahan akademik lah. Jadi itu jadi persoalannya bahwa nanti persoalannya untuk menulis, karena banyak orang sekarang mau nulis misalnya ya asal tulis saja gitu, ternyata bahan-bahannya lama gitu kan, ternyata itu dalam aturan tidak boleh. Nah, itu kan jadi persoalan ya. Oke, anggaplah itu ini ya untuk judul ya, tema Bapak anggap bisa tapi harus tanggung jawab itu ya. Oke. Nah, yang jadi persoalan tadi. Nah, sekarang apa yang jadi persoalan? Kalau Anda mau menyitir usang. Nah, kan akhirnya kan ada lanjutannya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kenapa harus diuji keusangannya? Kan gitu. Supaya apa? Supaya bisa hidup enggak suaranya? Hidup. Nah. Karena kita bisa dilihat apakah artikel-artikel tersebut masih digunakan atau tidak. Karena kan keusangan literatur itu kita melihat hidup dan matinya sebuah dokumen. Ya, hidup dan matinya sebuah dokumen. Iya betul. Teori ini dicetuskan oleh Mustafa tahun 2009. Mustafa 2009 masih umum ya, bahwa ingin melihat hidup dan matinya tulisan sebuah dokumen yang masih istilahnya up to date atau tidak
ya, bahasanya up to date atau tidak. Ya itu kan jadi persoalan karena harus menulis harus yang up to date. Nah, yang up to date itu harus yang seperti ini sesuai dengan aturannya ini gitu kan. Nah, itu yang harus kita nanti dijelaskan waktu harus dapat dari penelitian ini ya. Dari aturan-aturannya, dari sumber-sumbernya, ini kan Intisar sebagai medianya saja untuk menguji bahwa oh ternyata nih di salah satu jurnal nah mereka masih menggunakan banyak. Tapi kalau misalnya waktu kita uji ternyata di Intisar sudah ini sudah 5 tahun dalam kategori pendapat tidak usang lagi. Nah, itu sudah oke, sudah berarti sudah bagus semua kan. Nanti kan terakhirnya kan gitu pendapatnya nih. Usang apa? Iya gitu kan. Atau berapa persen gitu. Dianggap nanti juga harus buat standar kalau misalnya 30% yang usangnya masih lah dianggap masih bisa. Tapi kalau misalnya usang semua, nah gimana tuh? Ya. Oke itu ya. Nah sekarang satu sudah dari itu. Sama yang lain juga persiapan gitu ya. Bapak tanya kayak gitu aja Bapak nanya. Enggak banyak-banyak. Judulnya sama. Nah konsepnya pakai apa untuk menguji usang itu? Nah, jadi kita ini yang mau dibawa ke lapangan kan kita nanti ke lapangan mau menguji konsep usang menurut A. 1. Umurnya harus sekian. 2. Bahannya harus fisiknya harus bagus. 3. Nah itu harus dapat ya. Nah kalau itu sudah dapat, itulah standing point-nya. Kalau kita diuji di atas panggung, di waktu ujian, Pak saya mau menguji keusangan bahan pustaka. Menurut A dalam menguji keusangan bahan pustaka ini satu dari tahun harus sekian, dari bentuk harus sekian, dari ini sekian misalnya ya. Nah konsep ini saya uji di lapangan di tempat Intizar dan dapatnya seperti ini. Ada yang berapa persen yang usang, ada berapa persen yang itu dan secara keseluruhan nanti dianggap bahwa ini sudah bagus. Selesai itu. S1 kan cuma memaparkan itu aja. Tidak Bapak tidak nanya apa kebaruan enggak nanti S2 tidak ya. Mendeskripsikan persoalan tentang keusangan di satu tempat di Intizar itu dengan menggunakan konsep sudah selesai S1. Itu aja, tidak banyak ya. Nah, gimana? Konsepnya konsep apa? 3 menit lagi ya. Apa konsepnya? Belum ya? Harus dapat itu. Konsep itu bukan misalnya konsep keusangan dari misalnya dari Jalaluddin, dari misalnya Stephen John apa misalnya, tapi dalam tidak bisa. Dalam kalau bisa ketemu menurut berarti kan konsep ini harus pemikiran orang ya. Harus pemikiran orang. Sebenarnya ini dimasuk nanti di kerangka teori ya. Kerangka teori itu bukan arti-arti itu misalnya keusangan adalah tidak ya. Jadi bahkan Bapak maunya nanti membuat bagan ya. Keusangan bahan pustaka ya. Nanti dibuat menurut A bahwa kayak bagan ya. Jadinya kayak bagan nanti kita mau menguji apa istilahnya yang jurnal yang baik gitu kan. Ini akan diuji keusangannya nanti konsep siapa. Bapak maunya pakai malah kerangka itu konsep itu kan di blended. Kalau dapat dari 2 teori, 2 apa dijadikan satunya mengatakan tahunnya harus baru, yang satu fisiknya harus apa, kan kita mau cari dulu itu. Nah kalau sudah ada itu, kan masalahnya tadi sudah ada, datanya sudah ada, terus konsepnya sekarang tinggal. Nah, apa? Yang dipakai itu menurut Listio Basuki dengan buku dari bibliometrika hingga informatika yang itu usaha literatur adalah konsep yang relatif. Karena ada literatur yang baru terbit sekitar 5 tahun sudah jarang digunakan lagi, tetapi sebaliknya ada literatur yang sudah terbit puluhan bahkan ratusan tahun tetapi masih digunakan banyak orang. Nah, Pak Sulistyo itu ngutip enggak? Tidak, Pak. Bukunya ada enggak yang jadi pertanyaan Bapaknya? Bukunya di mana? Dari Jadi kita ngomongnya sekarang tidak boleh lagi dari kalau mau bicara buku A, Pak Sulistyo bukunya harus ada. Kalau begitu ya. Filenya minimal. Sekarang kalaupun tidak file, cari di BOK.org, cari di Google Books, ketemu semua itu. Cari di LibGenIS,
Jadi sekarang harus seperti itu. Kalau misalnya lihat dari Pak Sulistyo ngutip dah. Kalau ngutip nanti ya itu Bapak bilang tadi dalam. Jadi konsep itu tidak bisa misalnya Mulyadi dari dalam Sulistyonya dalam Stephennya dalam siapa? Cari yang paling ujungnya sampai ketemu. Nah itu ya, jadi konsekuensinya seperti itu kalau mengambil konsep. Kalau Bapak dulu gitu, kalau kita belum punya konsep, tidak boleh ke lapangan. Mau ngapain ke lapangan juga? Mau melihat jurnal, apa ya? Kita tidak tahu mau dibuat apa kan? Tapi kalau ada konsep, kata konsepnya tahunnya harus 5 tahun, gitu kan? Berarti kan mudah itu tinggal cari. Nah, cari yang tahunnya 5 tahunnya dengan petugas tetangga dengan atau langsung dengan sumber datanya. Kalau ini kan perpustakaannya. Nah itu ya harus ketemu ya, harus ketemu konsepnya pakai apa dalam menguji keusangan itu. Harus punya pendapat orang, nanti taruh di kerangka konsep itu, kerangka teori. Nah di kerangka teori itu nanti dikembangkan di bab yang kedua. Apa bab kedua tuh? Apa? Kan bab 3 kan tinjauan wilayah, bab 2 landasan teori, bab 2 apa? Nah disitulah dikembangkan nanti. Kalau kita membuat keusangan nanti di sini misalnya ada tahun ada apa nanti kembangkan di situ. Jadi dari satu paragraf, satu lembar dari kerangka konsep itu dikembangkan di bab 2. Nah itu yang bab 2 nanti bisa jadi. Nah itu ya. Kamu enggak kira-kira? Ya mudah-mudahan bisa lah. Nah, coba di mana? Halaman berapa? Kutip tidak. Nah, gitu sampai sedetail itu ya. Kalau ketemu sudah ya ketemu. Ini Pak dari Pak Sulistyo. Kita menurut Pak Sulistyo apa? Jangan pengertian ya. Iya, Pak. Menurut Pak Sulistyo dalam menguji konsep keusangan itu apa? Nah, itu yang dimaksud dengan ini ya. Atau nanti di blended dengan yang lain. Dia 3 itu kalau sudah dapat, konsep sudah dapat sudah bisa berjalan, berangkat kita. Kalau belum ada itu, kan kita kan belum ke lapangan ya. Tapi kita mau ke lapangan sudah bawa. Itulah namanya pisaunya ini Pak, bawa ya konsep. Datanya di sana ada hutan, ada data-data apa tuh? Mau saya tebang nih pakai konsep saya nih, mau pakai analisis itu kan. Masalahnya ini karena kalau dia orangnya usang, buku-bukunya usang, dianggap bukunya tidak tulisannya tidak menurut standar gitu kan. Itu persoalannya kan. Udah kita bawa, oh ternyata saya cuma alatnya bawa di bawah 5 tahun. Bahannya harus apa? Nah, tapi menurut pendapat orang itu sudah narasikan bahwa intizar sudah 20% bukunya ini menurut konsep. Tapi nanti dengan narasi-narasi yang banyak yang per bab sesuai dengan metode ya, metode penelitian yang ngambilnya mau pakai kualitatif, mau pakai kuantitatif terserah. Asal udah ada konsep itu sudah. Yang lain juga seperti itu ya. Saya pikir itu ya Ibu Herlina. Bu, untuk yang ini apa? Untuk yang Elvira ya. Mudah-mudahan bisa